Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video ini kita akan melanjutkan materi geologi struktur di pekan kedua ya, di deformasi, dengan judul deformasi. Di bagian kedua, tentunya bagian kedua ini kita akan beranjak ke definisi dan komponen dari deformasi. Seperti yang rekan-rekan tahu bahwasanya dan sudah diulang-ulang juga bahwasanya memang ketika kita berbicara deformasi secara formal, deformasi itu diartikan sebagai perbedaan posisi. Nah, posisi apa? Posisi posisi dari titik-titik yang bergerak, titik awal dan titik akhirnya. Nah, seperti yang saya gambarkan di video sebelumnya, teman-teman. Jadi ada gambar persegi ceritanya ya. Lalu dia berubah jadi persegi panjang gitu. Nah, dia kan ada bagian yang bergeser, ada bagian yang tidak bergeser. Nah, di sini bagian awal sama dengan bagian akhirnya ya. Ini pun sama bagian awal dengan bagian akhir. Namun, kita lihat bagian atasnya di sini nih, di bagian kiri atas ini harusnya kan di sini nih. Tapi dia jadinya di sini. Berarti dia ada pergeseran di sini. Ini juga sama gitu. Nanti dia bergeser juga di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai deformasi secara umum ya, secara formal lah di sini di bahasanya. Nah, kalau untuk secara umum juga diartikan sebagai perubahan dalam wujud dan bentuk. Nah, banyak sekali teman-teman ya, pengertian dari deformasi. Yang jelas kita harus mengutip sebenarnya atau kita berlandaskan kepada siapa kita mengacu begitu. Oke, nah ini deformasi juga dapat mengacu pada sejarah regangan dari tahap yang tidak berubah bentuk ke tahap yang berubah bentuk. Nah, ini merupakan di atas mungkin dari PAK ya, dari PAK 1980 kalau tidak salah, nanti mungkin saya akan koreksi kalau salah. Nah, ini juga di bagian bawah ada juga deformasi, ada transformasi dari geometri awal menjadi geometri akhir melalui rigid body translation, rigid body rotation, strain distortion, dan atau volume change. Nah, nanti kita bahas di bagian sini. Nah, kita lihat teman-teman bagian kiri. Nah, ini saya tidak bosan-bosannya ya memberikan gambar sesar, gambar lipatan begitu ya karena itu yang akan kita bahas. Nah, ada dua perbedaan yang mendasar teman-teman semua dari gambar yang ini. Teman-teman bisa lihat bahwasanya sesar itu merupakan produk dari discontinuous. Nah, discontinuous itu tentunya apa? Dia itu tidak menyambung, tidak tidak continuous ya. Tidak ada sambungannya gitu ya. Jadi the end atau berakhir gitu kan. Nah, berakhir seperti apa? Kita lihat ibaratkan ini aja. Garis yang hitam ini kan hitam putih hitam putih. Nah, sama dengan yang di sini kan hitam putih seperti itu. Sorry, nggak kelihatan pointernya. Di sini nih. Hitam putih hitam putih. Nah, di sini pun sama. Hitam putih hitam putih. Nah, tetapi mengapa bisa berpindah seperti itu? Jadi yang awalnya di sini, nah kurang lebih sini lah ya. Jadi tiba-tiba pindah di sini. Tentunya ini kan yang kita katakan sebagai discontinuous ya atau dia tidak bersambung lagi, dia patah di situ. Nah, ada patahan di sini. Nah, lalu kita menduga bagaimana? Menduga bagian yang kiri ini bergerak turun ya. Nah, bergerak turun seperti ini. Ataupun bagian yang kanan bergerak naik lah. Ini ya. Jadi kita gambarkan kurang lebih arahnya seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai sesar atau produk dari discontinuous. Nanti kekar pun discontinuous juga, nanti kita bahas kenapa bisa discontinuous juga. Nah, lalu yang kedua itu adalah lipatan. Ya, lipatan ini continuous seperti ini ya. Jadi continuous itu walaupun dia berubah bentuknya, tetapi dia ini sama-sama dia ini tetap menyambung begitu. Tetap menyambung ya. Dia terlipat begini ya. Nah, ini kita katakan juga sebagai deformasi tentunya karena perubahan bentuk, tetapi kita sebut sebagai deformasi continuous. Nah, teman-teman semua, bisa kita lihat di bagian atas, di bagian sesar, bahwasanya di sini tidak berubah bentuk kan ya. Jadi dia bentuknya tetap sama, lurus-lurus aja, tetapi dia patah. Nah, tapi tetap kita katakan deformasi karena dia mengalami perubahan wujud. Nah, nanti kita bahas ada berapa jenis deformasi di slide selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut nah ini dulu ya. Nah, saya kasih tahu dong ya, ini ada definisi brittle deformation dan ada ductile deformation.
Nah, kalau misalkan kita ibaratkan, brittle deformation itu merupakan deformasi pada batuan yang getas dan umumnya terjadi di permukaan bumi. Sedangkan ductile deformation itu merupakan perubahan batuan yang kenyal. Nah, makanya tadi menghasilkan lipatan tuh. Jadi seperti gel kita kremes gitu kan, dia malah berubah bentuk gitu kan, menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, kenyal-kenyal gitu dan tentunya terjadi pada temperatur dan tekanan tinggi. Ini umumnya terjadi di dalam kedalaman bumi. Nah, nanti teman-teman semua di pekan kelima, kita akan bahas tentang sifat fisik dari brittle material dan plastik material. Yang jelas, kalau misalkan kita lihat gambar eh ini dari Hook ya, dari diagram Hook begitu ya. Eh, ini adalah hubungan antara stress, strain dengan apa namanya, dengan deformasi, dengan materialnya seperti apa, teman-teman semua. Jadi, kenapa tadi brittle deformation itu erat kaitan dengan stress, dan kenapa plastik atau ductile deformation itu erat kaitan dengan strain, karena kalau misalkan kita lihat brittle material, ini perkembangannya lebih cenderung stress oriented ya. Nah, stress oriented. Jadi dia itu stresnya meningkat terus semakin besar ya. Sedangkan kalau kita lihat plastik material atau ductile material lah, stresnya itu cenderung stagnan gitu. Dan dia cenderung bergeraknya grafiknya itu ke kanan atau ke arah strain. Jadi strain itu semakin besar. Nah, bisa kita katakan bahwasanya strain ductile material dan plastik material itu semakin semakin besar deformasinya, itu menunjukkan strainnya akan semakin besar. Jadi perubahan bentuknya akan semakin besar. Sedangkan stress itu mungkin sedangkan brittle material itu mungkin semakin besar brittle-nya, ya semakin besar stress yang terjadi gitu ya. Jadi katakan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, teman-teman, saya juga akan menganalogikan antara brittle material itu seperti apa, Pak? Ductile material seperti apa, Pak? Dan plastik material itu seperti apa, Pak? Nah, sebenarnya ini adalah kondisi-kondisi bukan dari batu ya, tapi mungkin bisa dianalogikan sama rekan-rekan semua. Nah, ini adalah pensil. Mungkin teman-teman yang sudah menyimak di video pembelajaran saya mungkin sudah tahu juga, karena saya sudah sempat dikatakan ya. Nah, ketika kita bicara brittle material, kita ibaratkan sebuah pensil rekan-rekan semua ya. Nah, sebuah pensil, ada pensil nggak ya di sini? Nah, ini dia, pulpen. Sini pulpen ya. Nah, anggaplah sama dengan pensil gitu. Nah, ketika saya begini kan teman-teman semua, nih si jari telunjuk saya itu saya tekan ke atas, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pulpen ini akan patah ya, dengan tenaga tertentu begitu ya. Pulpen ini akan patah. Nah, patahan tersebut kita sebut sebagai brittle. Dan brittle material begitu kan. Nah, itu brittle. Jadi ketika dikasih gaya, dia patah. Nah, ada ductile material teman-teman semua. Ductile material itu seperti kawat, pagar kawat. Teman-teman semua tahu kan ya kawat ya, kawat yang buat di pagar begitu kan, atau buat melilit sesuatu lah. Nah, kawat, misalkan ini kawat, ketika kita lengkungkan, apa yang terjadi? Ketika kita dorong tadi seperti pulpen ini, saya dorong ke atas tunjuk saya nih, apa yang terjadi? Tentunya kawat tersebut akan membuat lengkungan. Kawat tersebut tidak akan patah, karena bagaimana cara mematahkan kawat? Susah sekali ya kalau kita lakukan gini, harus pakai gunting begitu kan ya. Jadi kalau kawat di bengkok-bengkokin malah jadi bengkok beneran, membentuk lipatan. Nah, itulah yang terjadi pada ductile material. Itu sama analoginya dengan ductile material. Jadi seperti kawat ya kalau ductile material. Nah, itu untuk ductile singkatnya. Dan untuk plastik material, ini plastik material lebih spesifik sebenarnya. Lebih ke sebenarnya ini sendok plastik. Sendok plastik kan sama juga seperti brittle material sebenarnya. Nah, plastik material itu lebih ke arah ini teman-teman semua. Ke arah seperti karet lah. Seperti karet gitu ya. Seperti karet. Jadi karet, ini teman-teman punya karet nih. Teman-teman tarik karetnya ya. Atau bukan karet lah. Mungkin apa ya? Balon lah mungkin ya. Kita anggap seperti balon. Jadi balon nih, teman-teman punya balon segini. Teman-teman tiup balonnya, besar kan ya? Nah, ketika dilepas, ketika anginnya dilepas, nah itu balonnya tersebut kembali seperti semula, tetapi pada bentuk yang pada bentuk yang tidak seperti semula gitu. Ada perubahan sedikit gitu. Nah, mungkin seperti itulah ya untuk plastik material. Jadi tapi memang pada umumnya
nantinya untuk batuan khususnya kita akan bagi ke dalam dua saja untuk dominasinya, ada brittle dan ada ductile begitu ya. Karena plastik material ini lebih expert lagi buat teman-teman yang di teknik material mungkin ya. Oke, baik. Nah, ini dia hubungannya. Yang ini gambar yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi saya akan kuatkan lagi. Jadi ini ada deformasi brittle dan ada deformasi plastik di sini. Nah, deformasi brittle tentunya berhubungan dengan dengan material brittle juga teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita kembalikan lagi ke slide ini, jadi kenapa saya jelaskan ini di awal? Karena memang deformasi, perubahan-perubahan bentuk tadi kan, perubahan-perubahan bentuk yang akan kita bahas nantinya juga, itu sangat berhubungan sekali dengan material batuannya gitu ya. Ketika materialnya brittle, mungkin dia akan membentuk brittle deformation. Nah, seperti ini. Ketika materialnya plastik, mungkin dia akan membentuk deformasi plastik gitu kan. Ataupun ada beberapa kemungkinan yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini gambarannya ada deformasi brittle dan deformasi plastik. Ini bagian dari continue. Nah, teman-teman harus sudah tahu ya, maksudnya continue itu apa. Dan ini ada discontinue, teman-teman pun harusnya sudah tahu maksudnya discontinue itu apa, karena saya sudah jelaskan. Apabila memang lupa, silakan di back lagi nih videonya ke bagian tadi. Baik, nah ini kita beralih ke bagian selanjutnya yaitu komponen deformasi. Nah, ketika kita sudah berbicara deformasi tadi teman-temannya di awal, nah nanti selanjutnya kita akan melihat beberapa jenis dari deformasi. Nah, ini menurut Davis dan Reynolds, teman-teman semua, jadi ada yang kita bagi ke dalam 4 jenis lah ya secara umum deformasi itu. Ada yang namanya translasi. Nah, translasi ada yang namanya rotasi, ada yang dikatakan sebagai dilatasi, dan ada yang kita sebut sebagai distorsi teman-teman semua ya. Nah, silakan dibaca definisinya. Saya akan memberikan analogi saja bahwasanya translasi teman-teman semua gambarnya adalah seperti gambar yang atas. Nah, coba teman-teman lihat apa perbedaannya. Titiknya sama ya, A, B, C, D, E, F masih di sini posisinya semua. Nah, tapi kenapa dikatakan deformasi, Pak? Dikatakan deformasi karena dia berubah posisi. Yang awalnya kotaknya di sini kan, dia berubah jadi di atas ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai translasi. Jadi, translasi tidak ada perubahan bentuk, tapi dia berpindah posisinya. Nah, teman-teman kalau misalkan kita ibaratkan struktur geologi, ini seperti sesar. Sesar kan tidak berubah tidak berubah bentuk kan, tapi dia bergeser tuh. Jadi ada bagian yang bergeser. Itu translasi. Sedangkan rotasi, dia itu berputar. Jadi ada titik-titik yang orientasinya berubah. Jadi awalnya A itu memiliki orientasi di sini kan, misalkan ya. Ini A-nya orientasinya tetap tidak berubah nih ketika translasi. Tetapi ketika dirotasi, yang A-nya tadi di sini dia berpindah. Yang tadinya di sini A-nya kan, jadinya mungkin kotaknya begini ya, perseginya mungkin begini. Nah, A-nya ini berpindah dari sini ke sini. F-nya berpindah dari sini ke sini. E-nya berpindah dari sini ke sini. Ya enggak? B-nya pun berpindah dari sini, dari B-nya berpindah ke sini, C-nya pindah ke sini gitu kan. D-nya pindah ke sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai rotasi. Nah, ini pun terjadi di sesar, teman-teman ya. Kadang terjadi juga di lipatan. Itu yang terjadi rotasi ya. Yang dinamakan rotasi, maaf. Nah, lalu yang ketiga ini kita katakan sebagai dilatasi. Nah, dilatasi ini merupakan benda yang berubah ukurannya atau berubah volumenya. Kalau kita bicara 2 dimensi berarti berubah luas areanya, berbicara 3 dimensi berarti berubah volumenya begitu ya. Nah, berubah volumenya. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Yang tadinya ukurannya seperti ini. Nah, ini menjadi seperti ini ya, menjadi lebih kecil. Tetapi orientasinya tidak berubah begitu ya. Mungkin posisinya mungkin ya berubah ya, pasti ya posisi A-nya berubah karena dia lebih kecil. Begitu. Nah, ini dikatakan sebagai dilatasi. Nah, ini dilatasi ini kebanyakan terjadi di kekar ya sebenarnya ya. Dilatasi terjadi di kekar begitu.
Oke, dan yang terakhir, puncaknya dan yang paling merumitkan itu adalah distorsi atau nanti kita kenal nama lainnya sebagai strain. Nah, ini apa namanya? Bukan namanya lainnya strain, tapi diakibatkan oleh strain atau bukan diakibatkan oleh strain juga. Jadi ini adalah yang bisa kita analisis strain secara komprehensif gitu lah ya. Nah, yang distorsi ini sebenarnya dia merubah bentuk secara keseluruhan, wujud dan bentuk. Nah, ini juga lengkap teman-teman semuanya dari distorsi ini. Ini bisa terjadi translasi, terjadi rotasi, dan terjadi juga dilatasi begitu ya. Jadi ini adalah puncaknya dari deformasi begitu bisa kita katakan seperti itu. Dan ini terjadi di mostly di ductile deformation teman-teman semua. Nah, ini kebanyakan di ductile deformation. Nah, teman-teman semua nanti makanya ini adalah yang paling rumit ya tadi saya katakan karena memang kita berbicara suatu deformasi yang besar. Oke, baik. Nah, ini secara rumus lah ya deformasi ini translasi ditambah rotasi ditambah dilatasi ditambah distorsi begitu sama dengan total strain. Gitu gampangnya. Oke, baik. Nah, ini adalah analoginya teman-teman semua ya, analogi dari sebuah deformasi besar besar kekar ada lipatan seperti ini, tapi bukan berarti pasti kekar seperti ini, pasti sesar seperti ini ya. Tapi ini umumnya saja saya sampaikan seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman semua. Jadi ini ada suatu balok nih teman-teman ya. Nah, harus seperti ini. Nah, dengan perubahan seperti ini, teman-teman silahkan pikirkan jenis deformasi apa saja yang terjadi. Apakah translasi, rotasi, dilatasi, atau distorsi ya. Silakan nanti teman-teman pikirkan dan nanti di kelas akan saya tanyakan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga ada definisi sedikit. Saya ulang lagi, analisis kinematik merupakan analisis rekonstruksi dari pergerakan yang terjadi pada saat proses deformasi batuan. Sebenarnya kinematik ini yang berperan besar ya di aspek ini. Oke, baik. Ini saya akan menjelaskan atau saya akan melakukan penguatan dari referensi dari basic-basic deformasi yang tadi. Nah, tentunya teman-teman sebelum mengetahui atau mempelajari deformasi, teman-teman harus mengetahui dulu yang namanya reference system atau reference frame ya. Jadi istilahnya ada dua, reference system atau reference frame. Jadi bagaimana kita mengibaratkan sesuatu dengan patokan dasar yang sama. Nah, teman-teman bayangannya seperti ini. Kita ingin mengetahui perubahan suatu benda. Tentunya kita harus mengetahui dulu dong bentuk bendanya seperti apa. Ya, bentuk awalnya seperti apa. Sama juga teman-teman ketika teman-teman ingin mengetahui perubahan posisi. Ya, posisi suatu titik. Teman-teman harus tahu dulu titik awalnya seperti apa. Dan juga kita harus bingkai gambaran itu dalam suatu kotak atau suatu ruang begitu ya, agar tidak kemana-mana. Seperti itulah analoginya. Nah, gampangnya seperti ini. Teman-teman kita memiliki persegi seperti ini ya, memiliki bidang seperti ini. Nah, sudah umum eh, ini tuh kita tandai dulu. Ditandai dulu posisi awalnya. Seperti saya gambarkan ya di sini ya. Nah, kita kan punya kotak, punya suatu bidang yang warna kuning, hijau gini. Nah, kita tandai dulu di titik sini mungkin kita tandai titik 0 ya, 0. Nah, di sini mungkin kita sebut sebagai X-nya, sebagai acuannya ya. Dan di atasnya ini kita sebut sebagai Y aksennya, sebagai acuannya. Nah, tentu selain dari bendanya tersebut, kita harus buat sendiri dalam sistem koordinat sendirilah. Kita bayangkan sistem koordinat, karena semuanya itu pasti memiliki posisi ya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga sekarang berdiri di mana? Berdiri di kosan itu punya koordinat juga kan? Karena kita dibingkai dalam suatu sistem koordinat baik UTM maupun longitude latitude seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita pun harus menganalogikan benda tersebut ada di suatu titik. Nah, titik X dengan Y seperti ini kita gambarkan. Nah, lalu ketika bendanya terubah, nah tentunya teman-teman yang bisa kita lihat adalah X-nya itu ikut bergeser misalkan ya. X-nya kan di bagian bawah.
dan dia-nya tidak ke sini karena dia itu sudah berubah bentuk tuh menjadi jajar genjang kan. Awalnya mungkin jadi seperti awalnya di sini. Lingkarannya di sini yang tadinya dia berubah jadi elipsoidal seperti ini. Oke, dan kalau misalkan kita ibaratkan sebagai deformasi, mungkin di sini akan ada perubahan titik juga ya, yang tadinya x-nya mungkin di udah kehapus tadi ya, yang x-nya tadi mungkin di sini dia berubah jadi di sini x aksennya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kita dari hal ini kita kan sudah bisa mendeskripsikan di sini mungkin terjadi translasi Pak karena ada perubahan titik begitu kan dari sini ke sini misalkan. Lalu dia juga dia mengalami rotasi enggak? Nah, kita harus lihat dulu di titiknya. Jadi mungkin ada yang mengalami rotasi tapi mungkin sebagian saja, bukan bentuk awal. Seperti titik awal ini mungkin tidak mengalami rotasi ya, ataupun dia mengalami pergeseran saja di sini. Begitu. Oke, lalu mengalami dilatasi enggak? Nah, kita kalau dilatasi kita harus ukur volumenya secara umum, berubah atau tidak begitu ya. Dan yang terakhir, apakah dia mengalami perubahan bentuk atau distorsi? Tentunya kalau kita lihat di sini dia pasti mengalami perubahan bentuk ya, yang tadinya persegi panjang menjadi jargenjang miring begitu. Oke, baik, itu patokan awalnya. Nah, ini sebagai dasar ya teman-teman ya, agar tidak terlalu liar pemikirannya, jadi biar terkunci dulu kalau membayangkan suatu benda. Oke, kita masuk ke translasi. Nah, ini ada translasi. Salah satu contohnya ada ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini sebuah sesar ya teman-teman yang sudah mengambil tektonofisik mungkin ya, baik teman-teman di TG dan di GL begitu. Teman-teman tahu di sini ini yang kita sebut sebagai apa nih? Horse ya. Ini yang kita sebut sebagai graben. Nah, ini graben ini. Jadi ini ada horse graben ini kan bagian translasi ya, dia berubah apa namanya, berubah posisi saja tanpa ada perubahan bentuk gitu kan ya. Nah, ini makanya tadi saya ibaratkan dengan sesar umumnya ya untuk translasi. Nah, ini model-model translasi. Nah, silakan teman-teman di ini ya, dipelajari, dibaca dengan detail di slide-nya. Contohnya banyak sekali untuk translasi. Nah, ini yang kedua yang rotasi, ini cukup tricky juga. Jadi rotasi itu ada apa namanya? Rotasi ini bisa disebabkan oleh gaya tekanan maupun gaya tarikan sebenarnya. Dan tentunya model-model rotasi seperti ini teman-teman. Nah, begini. Jadi dia pasti disertai translasi juga kan ya, mau nggak mau begitu. Tapi yang orientasinya tadinya barangnya begini, lurus-lurus aja nih. Barangnya kan gini, mungkin kalau kita ibaratkan strike dip itu kan dipnya 0 ya. Dipnya 0 nih kelihatannya. Dipnya 0. Ketika kita mengalami deformasi, dia dipnya jadi miring tuh teman-teman. Jadi begini. Ya. Dia jadi memiliki kemiringan. Nah, ini yang kita sebut sebagai rotasi secara umum. Nah, baik. Nah, ini adalah elipsoidnya ya. Jadi teman-teman semua jangan bingung melihat lingkaran-lingkaran seperti ini. Ini merupakan analogi dari suatu benda. Jadi kita lihat ada lingkaran. Lingkaran itu berarti kan sama sisi ya. Jari-jarinya sama semua nih. Nah, terus tiba-tiba dia terubah, dia terotasi. Ini mungkin posisi X di sini mungkinnya kita ibaratkan ini Z begitu. Nah, mungkin kalau kita ibaratkan rotasi jadinya seperti ini. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini penguatan saja. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya adalah dilatasi. Seperti yang tadi saya katakan, dilatasi itu adalah perubahan ukuran atau volume atau luas begitu. Dengan objeknya 2 dimensi, dengan objek 3 dimensi tentu kita harus melihat dari volumenya. Ketika rumusnya seperti ini teman-teman ya. Rumusnya jadi volume awal dikurangi volume akhir dibagi volume awal. Volume akhir dikurangi volume awal volume akhir dikurangi volume awal FVO dibagi volume awal. Nah, nanti kalau misalkan nilainya positif berarti dia mengalami perbesaran. Sedangkan nilainya negatif dia berarti mengalami penurunan begitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan seperti ini ada positif kan lebih besar, ada negatif itu yang lebih kecil ukurannya.
Dan juga teman-teman nanti ada kondisi-kondisi yang dinamakan anisotropik. Jadi kalau teman-teman dipahami ya, isotropik itu adalah kata-kata umum. Isotropik itu adalah sama, semuanya sama, ya. Kubus itu isotropik sisi-sisinya. Nah, nanti ada dilatasi yang isotropik seperti gambar kiri bawah itu ya, yang saya lingkari itu adalah kondisi isotropik. Gambar tengah juga ini kondisi isotropik. Nah, nanti ada yang dinamakan kondisi anisotropik. Ketika eh, tidak terjadi perubahan yang sama antara sisi-sisinya. Jadi kalau misalkan lihat ini ke gambar yang tengah teman-teman, yes dia mengalami perubahan volume, ya, tetapi hanya berubah di salah satu sisinya saja, ya. Sisi yang ini kan, sisi yang vertikal nih kan. Sisi yang vertikal, dia hanya berubah di sisi yang vertikalnya saja. Jadi bendanya lebih pendek seperti itu. Tapi untuk dua sisi horizontalnya, mungkin kita ibaratkan sumbu X di sini ya, dengan sumbu Z di sini kan, ini Z, ini X, ini Y yang vertikal. Nah, untuk yang Z dan X ini tidak berubah panjangnya. Oke, itu dilatasi ya teman-teman ya. Jadi ada isotropik dan ada anisotropik. Baik, yang ketiga itu adalah distorsi atau strain, yang nantinya akan banyak pembahasannya ya tentang ini ya, satu pekan sendiri. Nah, ini sebenarnya perubahan ya, kita baca dulu regangan didefinisikan atau distorsi ya, distorsi ini sebenarnya. Distorsi didefinisikan sebagai perubahan ukuran dan atau bentuk dan mungkin merupakan komponen deformasi termudah untuk diukur di lapangan. Mudah diukur di lapangan, tapi memang akan sangat sulit untuk interpretasinya. Nah, ketegangan terwujud dalam perubahan bentuk asli, perubahan volume, ada rotasi dan perubahan. Jadi ini sebenarnya total gabungan dari ya semuanya seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat contohnya seperti ini. Contohnya ada suatu ini namanya ooid gitu teman-teman ya. Atau inilah sorry bukan bukan ooid, oolid begitu ya. Ada oolid gitu kan. Nah, ini ada di batuan ya, teman-teman ya. Nah, ini posisi awalnya. Kita ketahui ini posisi awalnya. Nah, ketika ada di suatu batuan tertentu dia memiliki posisi yang begini, dia tidak lagi membentuk lingkaran seperti ini, dia akan membentuk elipsoidal seperti ini. Nah, ini kita katakan dia sudah mengalami deformasi. Nah, ini jadi penting ya teman-teman, kenapa saya tadi harus memberikan reference system. Jadi kita harus tahu bentukan-bentukan aslinya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman. Kita tahu nih ukuran default dari kuarsa seperti apa. Atau ukuran default dari K-feldspar seperti apa ya, secara umum. Nah, tiba-tiba kita menemukan bagian yang seperti ini. Nah, kita cek dulu, ukurannya default nggak? Ukurannya standar nggak? Ketika ukurannya standar, ya berarti memang ya nggak ada deformasi di sini kan. Tapi ketika ukurannya lebih standar, jauh dari standarnya, nah ini patut dicurigai. Dia pasti mengalami deformasi nih, mineral tersebut. Gitu. Jadi dia akan ada istilahnya namanya distorsi atau strain lah secara umum. Oke, dan juga kalau kita bagi tipenya juga ada dua tipe teman-teman semua, ada tipe homogeneous dan ada tipe inhomogeneous atau heterogeneous dari strain itu sendiri. Nah, seperti apa kalau homogeneous? Ya, seperti ini teman-teman semua. Jadi di sini kita anggap ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ketika dia terdeformasi rekan-rekan ya. Jadi 1 sampai 9 ini semuanya terdeformasi. Yang tadinya persegi semuanya terbentuk jadi jajar genjang. Begitu ya. Dan arahnya sama. Itu adalah homogeneous. Dan yang kedua ada inhomogeneous begitu kan. Ini 1, kita anggap 1 sampai 9 lagi. Nah, ketika kita lihat nih 1 sampai 9 di bagian sini. Kita melihat dia memiliki orientasi yang berbeda. Setiap kotaknya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 oke sama. 4, 5, 6 sama. 7, 8, 9 sama. Tapi masing-masing jadi 4, 5, 6 dan 7, 8, 9 kita bisa lihat nih ada perbedaan kan. Satu dia miringnya ke sini, satu dia miringnya ke sini begitu ya. Mungkin dari luas volumenya juga dari luas atau volumenya juga lebih berbeda ya. Jadi tidak sama. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang kita sebut sebagai inhomogeneous gitu. Nanti kita lihat produk-produknya sih ini banyaknya di ductile deformation
yang pressure-nya tinggi seperti itu. Nah, sayangnya memang umumnya terjadinya heterogeneous atau inhomogeneous begitu ya. Jadi sangat heterogen sekali memang kalau kita lihat batuan-batuan yang terdeformasi. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini penguatan untuk homogeneous dan heterogeneous. Jadi ini yang homogen ya, teman-teman ya. Jadi mungkin kita lihat. Ini bentukan homogen. Jadi kita ulangi. Nah, bentukannya seperti ini kan ya. Dia terdeformasi di sini. Dia terdeformasi di sini. Dia terdeformasi di sini. Homogen, ya. Nah, ketika kita bicara heterogeneous atau homogeneous seperti ini. Nah, jadi di sini ada penipisan di sini kan? Ada penipisan lapisan nih di bagian sini. Ya, sedangkan di sini kan sama-sama aja lapisannya sebenarnya semuanya. Nah, ini kita sebut sebagai heterogeneous gitu. Dan nantinya teman-teman nanti akan kita akan berkembang yang nanti kita menemukan istilah adanya pure shear, adanya simple shear. Nanti kita bahas ya, pure shear apa, simple shear apa seperti itu. Nah, ini bentukan. Nah, ini apa namanya? Ini perpaduan juga ya. Jadi ada heterogeneous simple shear sepanjang zona shear begitu ya. Nah, ini samalah penguatan saja. Oke, baik, mungkin kita cukupkan dulu video pelajaran yang kedua. Cukup panjang juga ya durasinya karena memuat dua outline ya, dua bagian begitu. Dan nanti mungkin kita akan akhiri di video ketiga. Silakan rekan-rekan apabila ada pertanyaan dicatat yang nanti akan bisa ditanyakan pada sesi diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.